Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membuat kalkulator menggunakan library PyQt 5. Bahasa pemrogramannya yaitu Python. Step by stepnya yaitu kita akan mendesain terlebih dahulu di Qt Designer, kemudian hasilnya kita akan convert ke Python. Dari situ baru kita akan membuat algoritma, terus logika-logikanya. Oke, langsung saja kita masuk ke Qt Designer untuk mendesain. Kita buat aja, terus di new form, kemudian main window, create. Ini kanvasnya kita coba berikan buat group boxnya terlebih dahulu. Kita coba dulu untuk group boxnya kita untuk push button aja. Kita buat angka 1, kemudian kita atur fontnya supaya agak lebih besar, 120. Kita ganti dulu group boxnya, namanya kalkulator misal. Oke, terus kita copy aja. 1, 2, 3. Kita copy ketiga-tiganya masuk sini. Ini jadi 4, ini jadi 5, 6. Ini 7, kemudian 8, 9, kemudian tambahkan 1 paste lagi, kemudian ini 0 biar kayak di HP, misal ini sama dengan ini, tambah aja begini, dikurangi. Kita tambahkan ke sebelah kanannya. Ini misal dikali, ini dibagi, pangkat. Ini sama dengan, untuk tombol-tombolnya sudah, kemudian kita masukkan pakai label aja biar lebih mudah. Kita sesuaikan lebarnya, dan ini juga dikasih ke 21. Ini dipindah ke kanan di bagian key label, kemudian alignment masuk ke sini, kita ke kanan ini. Jika sudah, ini kita pindah agak ke pojokan, kita atur lagi. Kita simpan terlebih dahulu. Kalkulator
save. Oke, kita mulai atur lebih dahulu nama-namanya. Group box-nya kita atur. Kita ganti nama jadi GB group box, GB angka. Kemudian ada push button nih PP1. Kemudian ada PP ini PP plus, PP plus, kemudian ada PP0. Yuk aja biar gampang. Plus aluminium PP hasil. Kemudian kita ke labelnya, kita ganti nama jadi label display. Kemudian ini namanya kita hapus saja. Oke, sudah kita simpan. Kita ke main window-nya, kita atur juga kalkulator. Kita simpan lagi. Kemudian kita masuk ke file yang masuk ke tempat penyimpanan filenya. Kita akan convert EAC5 ke widget.py. Kemudian outputnya GUI.py. Sini sudah ada file Python-nya. Kita coba buka dulu. Oke, seperti ini. Kita mulai program. Oke, ini file Python-nya. Kita buat file baru namanya main.py. Kemudian kita import GUI-nya. Namanya kalkulator. Oke. Dan kita akan buat aplikasinya terlebih dahulu. Kita import dari PyQt. Oh, maaf, bukan di PyQt GUI tapi di PyQt widget. Kemudian QApp, kita buat objek aplikasinya terlebih dahulu. Key application, kemudian ada parameter
list kosong aja. Kemudian kita butuh juga key main window sebagai parentnya. Kita buat objeknya menjadi main window. Kita ambil dari key main window. Kemudian kita buat objek dari UI kalkulator. Kemudian kita setup, masukkan parameternya yaitu main window. Dari sini kemudian kita jalankan main window .show. Kemudian kita eksekusi, kita coba jalankan, apakah juga bisa. Oke, di sini sudah tampil. Ini ada tombolnya, tapi belum bisa kita gunakan. Di sini harusnya ada label, tapi karena belum ada tulisannya jadi tidak bisa. Oke, kita buat terlebih dahulu fungsinya. Kita buat file namanya function GUI. Function ini nantinya akan menginheritance atau mewarisi sifat-sifat dari si GUI-nya, karena dia akan membuat fungsi dari GUI, tombol-tombolnya, terus labelnya. Kita buat dulu, kita import GUI-nya. Kemudian kita buat kelas function GUI. Kita buat initnya. Karena kita akan mewarisi sifatnya, kita buat parameter di sini. Kita buat objeknya GUI dengan GUI. Kita coba membuat fungsi dari push button 1 untuk contoh dan untuk mengecek apakah sudah bisa. PP1, kemudian klik ke, jika diklik maka dia akan connect. Kemudian kita buat fungsinya. Misal di sini kita akan hanya akan memberi pemberitahuan bahwa PB1 nya sudah ditekan. Kita kembali lagi ke file main dan kita import terlebih dahulu from function GUI. Kita buat objeknya di sini, objek dari function GUI. Karena di sini ada parameter dari
objek GUI-nya. Kita masukkan objek GUI-nya, GUI. Kemudian kita coba run kembali. Nah, di sini nggak bisa, kita coba klik 1. Oke. VB1 di sini sudah ada pemberitahuan VB1 ditekan. Oke, kita buat untuk semua tombol. Untuk mempermudahnya kita koleksi aja pakai for, nanti pakai looping nantinya biar lebih simple. Kita gunakan list aja. Kita daftarkan satu persatu nama itemnya. Save GUI, kemudian pp1, kemudian ada semuanya kita daftarkan aja. Oke, kemudian kali bagi pangkat yang terakhir. PP hasil ini PP, item PP. Kemudian kita buat juga aksi itemnya, nama-nama fungsi aksi item, karena kita akan buatnya lebih sederhana, biar lebih sederhana kita copy aja yang di sini, kita pastekan di sini. Kemudian kita ubah yang GUI ini, kita Ctrl G kalau di Visual VS Code. Kita Ctrl G, kemudian kita kasih ganti action PP. Nah, di sini kita sesuaikan. Karena ini sudah semua, kita tinggal buat nama fungsi-fungsi ini. Kita copy aja.
ini buat untuk semua tombol, karena nantinya akan punya pengaruh sendiri-sendiri, akan beda-beda hasilnya. 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ini baru 8, kemudian 9, 0. Jika sudah, kita coba. Kali ini baru angka-angkanya, belum yang PB minus plus kali. Kita coba, kita buat dulu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mulai dari minus, kemudian plus, minus kali bagi pangkat. Di sini sudah nggak ada yang putih, berarti sudah dibuat semua. Kita tulis di sini, kita panggil ya untuk deklarasi. Kita ini hapus saja karena akan kita buat serentak. Kita buat serentak. Karena ini harusnya si itemnya juga ikut kepanggil, jadi kita ini pakainya len atau range-nya supaya mudah dalam pemanggilannya. Jadi di sini save item pp, mungkin kita masukkan indeksnya, indeks. Kita masukkan juga di sini save actionnya, action item, kemudian kita masukkan indeksnya. Jika sudah seperti ini, kita coba ke main, kita jalankan lagi. 1 bisa, 2 bisa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, minus, plus, kali, bagi, pangkat, hasil. Semua tombolnya sudah bisa digunakan. Kita bikin logikanya.
karena di kalkulator tuh berarti harusnya karena ini belum scientific, jadi baru ada 2 angka. Kita buat dulu 2 angka, misal angka pertama kemudian angka kedua, kemudian si apa namanya operasinya apa, apakah dia minus, kali, bagi, plus, atau pangkat. Kita buat dulu fungsi-fungsinya. Oke, misal dia plus, maka dia harus masukkan angka 1 kemudian angka 2. Dia akan mengembalikan nilai dari hasil penjumlahan angka 1 dan angka 2. Kemudian minus Oke, juga akan mengembalikan nilai dari pengurangan. Hasil pengurangan angka 1 dikurangi angka 2. Oke, kali angka. Kalau ini hasil perkalian dari angka 1 kali angka 2. Kenapa jadi angka 3? Maaf, sudah mulai mengantuk. Bagi kita mengembalikan pembagian angka 1 oleh angka 2. Untuk perkalian pangkat untuk pangkat kita gunakan coba mengembalikan hasil pangkat dari angka 1 dari angka 2. Oke, untuk logika dari operatornya sudah dibuat. Kemudian kita buat untuk menampung angka pertama. Kita buat variabel angka 1 dan angka 2. Kita buat terlebih dahulu dalam bentuk string. Kemudian kita masuk ke sini. Karena ada pemisah yaitu operator, itu kita bikin checking. Nilai awal false. Jadi semisal push button satunya if saya cek operator masih false atau di sini berarti jika benar, maka dia akan menambah ke angka 2. Tapi jika masih di angka pertama, ya berarti seperti ini. Apakah bisa? Kita coba.
kita print nilai angkanya. Klik 1. Oke, ini sudah bisa. Kita masukkan logika check operator ke setiap push button operator. Setiap push button operator ditekan, maka dia akan mengubah status dari variable check operator menjadi true. Kita copy aja ke semuanya. Jadi true. Kemudian yang ini kita juga copy ke setiap angka. Ini jadi 2, kemudian ini 3, ini jadi 4, lima, 6, 7, 8, 9, dan 0. Untuk semua push button sudah ada logikanya. Kemudian kita coba tampilkan hasilnya ke label atau enggak ya. Kita coba tampilan dulu aja. Tampilkan ke, kita buat kita inisialisasi dulu, save labelnya. Oh bukan, maaf. Kita tampilkan ke labelnya, save text. Kita masukkan ini untuk angka 1, kemudian ini untuk operator, ini untuk angka kedua. Angka 1, kemudian nama operator. Karena belum ada, kita tulis saja dulu. Kemudian save angka 2. Kita coba kita buat dulu save name operatornya. Kita kosongkan terlebih dahulu. Ini akan ditampilkan setiap penekanan. Setiap ada penekanan, setiap push buttonnya ditekan. Kita masukkan di sini juga. Oke, di sini juga.
Mungkin nanti kita akan buat pakai for supaya lebih bukan for sih, lebih ke function biar lebih ringkas. Ini kan ada yang pengulangan kan, berarti ada template-nya harusnya. Kita kasih nilainya dulu, yang operator minus operator plus. Di sini kali di sini bagi, sini ada pangkat, sini ada hasil. Hasil bukan operator, lebih ke arah dia akan menunjukkan menjalankan logikanya supaya mendapatkan hasil sesuai operatornya. Oke, kita buat function terlebih dahulu supaya ini lebih ringkas karena ini pengulangan aja. Kita copy aja yang ini, kemudian masukkan ke sini. Ini nantinya bentuknya angka aja biar gampang. Kemudian kita panggil ke semua sini, kita panggil aja pp, terusan angkanya berapa, sehingga 0. Maka jadinya akan seperti ini aja, biar lebih ringkas. Kita copy, paste, ubah jadi 9. Kita paste, ubah jadi 8. Oke, semuanya sudah diberi. Kita coba main. Di sini juga di tombol ini juga harus ada layangan ini. Kita taruh di sini juga. Kita masuk ke main juga lagi. Nah, di sini ada ini kali misal jadi 3. Karena ini sudah ditekan, maka angka-angka selanjutnya akan masuk ke angka 2. Karena ini belum ada tombol clear, kita kelupaan tombol clear ternyata. Jadi kalau sudah jalan tidak bisa dihapus. Oke, kita ganti aja yang ini, tombol pangkatnya. Tombol pangkat kita ganti jadi tombol clear atau tombol hapus. Oke, tombolnya sudah bisa digunakan. Kita kembali ke sini untuk mengganti tombolnya. Ini tombol pangkat, kita buat terlebih dahulu jadi pp
delete, dan kita ganti ininya, kita ubah simbolnya. Mungkin functionnya kita juga ganti ini bb pangkat, kita ganti delete. Oke, nanti kita buat ini, kita hapus kalau kita udah pangkat. Ini nanti kita buat operatornya, kita buat logikanya nanti. Jika sudah bisa berjalan, oke, kita simpan lagi, kita coba run. Ini sudah ganti. Kita masuk ini, karena ini belum dipencet, belum ditekan tombol operatornya, jadi ini masih di angka 1. Jika dikali baru masuk ke tombol angka kedua. Sudah, kita coba delete. Kita buat logika delete nya. Kita hapus angka terakhir. Kita copy aja yang ini. Function delete nya kita. Nah, di sini angka 2-nya itu berarti harusnya dihapus yang terakhir. Jadi kita coba apakah dia sebagai array seperti ini. Apakah string itu sebagai array? Kita coba aja. Misal benar. Coba kita jalankan. Nah, ini benar. 8-nya bisa dihapus. Oke, sudah bisa. Kita coba masukkan, kita coba menggambarkan hasilnya dari pp hasil. Dari pp hasil berarti harusnya kita convert lebih dahulu data angka pertama. Angka pertama itu berarti seperti ini. Kita convert juga angka keduanya. Kemudian kita lihat operatornya tuh apa biar dapat hasilnya. If kita coba kumpulkan terlebih dahulu nama operatornya. Plus minus, kemudian kali,
kali bagi, kemudian kita pakai for aja. In operator jika si maka kita akan menjalankan fungsi dari si bawah ini. Kita perlu fungsi di variabel hasil. Nah, di sini kita buat aja function operator. Ada self minus self kali self bagi. Kita ganti juga in rank seginya. Maka dia akan mendapatkan hasil dari function i-nya. Kemudian baru masukkan angka-angkanya. Bagi ada in angka 1 dan in angka 2 seperti ini. Lalu kita display hasilnya di label. Supaya tidak menghilangkan, ini dicetak dulu aja. Kita masukkan hasilnya. Oke, seperti ini. Kita coba ke main. Kita coba misal 1 kali 3, hasilnya 3. Oke. Karena jadi belum ada ini, kemungkinan ada tombol clear ya. Berarti ada kekurangan ya tombol clear. Kita coba nanti tambahkan. Jadi ini tombol clear aja, jangan delete. Oke, ini clear. Untuk clearnya mana? Clear. Tombol delete. Oke, ini. Tombol ini kita jadi tombol reset aja supaya gampang. Angka 2 juga hilang, kemudian self check di false. Self name nya juga kita hilangkan. Ini kita deletnya jadi push button reset supaya lebih mudah di sini. Kita coba lagi. Misal 5 kali 9 hasilnya 45, kita reset. Oke. 4 dibagi 2 jadi 2. Benar, kita reset lagi. Misal 80 dikali 9 720. Karena ini gantian, jadi harus yang dipenginin itu berarti harusnya
si apa namanya, hasilnya tadi, si operasinya tadi harusnya tuh disimpan, nggak disimpan, jangan dihapus maksudnya. Kita coba menyimpan. Nah, jadi hasilnya tuh di kanan, kemudian di kirinya tuh ada angka-angka tadi, jadi tidak dihapus. Kita masukkan ke sini. Jadi ada 4 ya, dia seperti ini. Di sini ada yang pertama tuh berarti kan save angka 1, kemudian ada save name operator dan angka kedua, dan yang keempat itu hasil. Jadi kita akan cobanya 3 kali 6 sama dengan 18. Nah, seperti maksudku seperti ini. Tapi ketika diklik kan, oh ya, hilang semua. Kan 54 kali 5 itu 20. Nah, kalkulator sederhananya udah bisa, karena ini belum bisa 4 kali 5, 4 bagi 5, 0,8. Misal kita ke tambah kurangnya aja, pilih 1 misal, ditambah sampai 9. Untuk kalkulator sederhananya sudah berjalan. Misal nantinya ada pengembangan selanjutnya, kita akan kembangkan dari si kalkulator ini. Misal kita akan gunakan jadi kalkulator yang lebih saintifik. Jadi mungkin cuma ada 2 angka, misal ada 10 angka, misal 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Itu lebih gampang, bisa diakomodir di kalkulator kita. Itu nanti mungkin ada pengembangan di video selanjutnya. Jadi ini mungkin jadi video part pertama. Video part keduanya kapan? Kita tunggu aja. Untuk kalkulator sederhananya sudah selesai dari kami Robotik Indonesia. Terima kasih.